Halo semua. Halo semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6 10 1. Di sini ada Aisyah Fira Adijan Virus, kemudian ada Muhammad Rifat Abdullah, Dion Lekra Febriano, Quintania Naraswari Aji, Helmi Widya Tamaka Putri Setiawan, dan ada satu anggota kami yang sedang berhalangan hadir, yaitu Alicia Chelsea Ali. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang harmoninya dalam keberagaman. Ada apa aja sih? Nah, maka dari itu kita akan mewawancarai salah satu guru semasa dan salah satu teman kita. Next. yang semua, saya Muhammad Rifat Abdullah dari kelas 11 mewakili kelompok 6. Saat ini saya bersama Pak Koko selaku narasumber yang merupakan guru di semasa. Menurut Pak Koko, apa yang Pak Koko pahami mengenai keberagaman? Baik, menurut saya keberagaman itu adalah suatu kondisi di mana suatu masyarakat itu mau menghormati, kemudian menghargai perbedaan di masyarakat tersebut. Walaupun berbeda-beda, berbeda dari segi agamanya, atau sukunya, atau bahasanya, tapi mereka tetap mau saling harmonis di dalam semua kegiatannya. Tidak saling mengejek, tidak saling menjatuhkan. Nah, itu definisi keberagaman menurut saya. Halo teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 6 ingin mewawancarai narasumber yang bernama Mbak Naya. Pertama-tama saya ingin menanyakan, apa yang Mbak Naya pahami mengenai keberagaman? Oke, kalau dari saya sendiri, keberagaman itu adalah perbedaan-perbedaan yang ada dalam kelompok masyarakat tertentu. Jadi kalau dari pemahaman saya tuh keberagaman itu bisa bermacam-macam. Nanti bisa ada yang kayak suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Intinya yang ada perbedaan atau variasinya. Berikutnya, apa yang biasa Mbak Naya temui dalam konteks keberagaman? Kalau dalam konteks keberagaman yang biasa saya temui itu ya seperti keberagaman suku, agama, ras, kebudayaan, atau mungkin ciri khas begitu. Lalu yang ketiga, bagaimana cara Mbak Naya menanggapi keberagaman ini? Kalau dari saya sendiri, dalam menanggapi keberagaman, kita itu harus bisa saling menerima, itu yang utama. Jadi kalau misalnya kita bisa menerima keberagaman dengan kita toleransi, kita menurunkan ego, itu nanti kita bisa memanfaatkan keberagaman-keberagaman yang ada menjadi kelebihan dari suatu kelompok. Lalu menurut Mbak Naya, apakah penting keberagaman ini? Kalau menurut saya sendiri, keberagaman itu termasuknya penting ya. Kenapa penting? Karena dengan adanya keberagaman, otomatis kan setiap orang itu memiliki ciri khas atau keunikannya masing-masing. Nah, ciri khas dari setiap orang itu nanti bisa digabungkan untuk menjadi modal saling melengkapi, dengan saling membantu, dengan berkolaborasi. Intinya, keberagaman yang ada itu bisa menjadi potensi. Lalu yang kelima, apa tantangan terbesar Mbak Naya dalam menjaga keharmonisan dalam keberagaman? Kalau dari saya sendiri, kemungkinan kalau misalnya dari lapangan, tantangan terbesar untuk menjaga keberagaman itu adalah ego. Jadi kita harus bisa menurunkan ego masing-masing orang. Jadi kalau misalnya kita punya ciri khas tertentu, itu kita tidak boleh sampai merendahkan ciri khas yang lain, dan kita tidak boleh meninggi-ninggikan apa yang kita miliki. Jadi kita tetap harus menjaga ego agar kita bisa saling bertoleransi. Dan itu sebenarnya letak yang paling sulit, karena kebanyakan orang itu sulit untuk menurunkan egonya. Lalu yang pertanyaan yang terakhir, apa harapan Mbak Naya untuk generasi muda agar tetap harmonis dalam keberagaman? Kalau harapan saya untuk generasi muda itu tetap menjaga persatuan, kemudian sadar bahwa keberagaman itu bukanlah suatu penghalang bagi kita untuk terus maju, tapi merupakan sarana kita untuk berkembang. Lalu mungkin kita bisa saling bertoleransi, dan kita bisa belajar untuk saling peduli dan juga saling memahami satu sama lain agar tidak menganggap keberagaman itu sebagai suatu penghalang. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Hidayat Putri Setiawan sebagai perwakilan kelompok 6 kelas 21. Hari ini saya sedang bersama narasumber bernama Kata dan saya akan memberikan pertanyaan seputar harmoni dalam keberagaman. Apa yang Mbak Nindita pahami mengenai keberagaman? Jadi keberagaman itu adalah perbedaan yang ada dalam kehidupan masyarakat, baik itu perbedaan dalam bidang agama, bidang suku, budaya, bahasa, atau lain sebagainya. Kemudian apa yang biasa Mbak Nindita temui dalam konteks keberagaman? Keberagaman yang biasa ditemukan tentunya yang ada di kelas itu keberagaman agama. Jadi ada yang beragama Islam, Katolik, Kristen, kemudian yang suku itu ada yang suku Jawa, terus suku Dayak, terus habis itu ada juga beberapa perbedaan dalam budaya dan juga makanan kesukaan masing-masing. Kemudian bagaimana cara Mbak Nindita menanggapi keberagaman ini? Tentunya dengan keberagaman ini harus ditanggapi dengan sikap yang terbuka dan saling toleransi, saling menghargai antara satu dengan yang lain. Apakah menurut Mbak Nindita penting keberagaman ini? Ya, keberagaman ini sangat penting karena keberagaman yang ada di kehidupan kita ini dapat memperkaya warna-warna dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi hidup kita ini nggak flat gitu, ada warnanya. Lalu apa tantangan terbesar Mbak Nindita dalam menjaga keharmonisan dalam keberagaman? Tantangan terbesarnya itu karena ada beberapa oknum yang sengaja menyebarkan berita hoax dan kemudian banyak yang berprovokasi sehingga dapat memecah belah persatuan yang ada di kehidupan kita. Dan apa harapan Mbak Nindita untuk generasi muda agar tetap harmonis dalam keberagaman? Saya harap generasi muda dapat lebih bijak, terbuka, dan dapat toleran terhadap perbedaan yang ada, tidak mudah terprovokasi dengan oknum, dan juga dapat menjaga perdamaian di lingkungan masyarakat. Baik, sekian mengenai wawancara saya dengan Mbak Nindita. Assalamualaikum warahmatullahi